Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin wal hadirat, para ibu, para bapak, jamaah Isya Masjid Darul Muslimin yang mudah-mudahan semua kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam, di dalam nikmat iman, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat itu para ibu, para bapak, Allah pertahankan sampai nanti akhir hayat kita, ajal kita datang insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini, di malam Selasa, di tempat yang mulia, Allah menakdirkan kita, memilih kita menjadi hamba-hambanya yang berkesempatan untuk bisa Isya berjamaah. Saya yakin yang mendengarkan azan banyak, yang berkeinginan berjamaah juga banyak, tapi yang terpilih tak semuanya. Maka dari itu, para ibu, para bapak, ketika Allah memilih kita, menakdirkan kita bisa untuk beribadah, bisa untuk bersolat, ngaji dan lain sebagainya, maka jadikan takdir itu, pilihan itu sebagai nikmat terbesar dalam hidup kita. Agar apa? Agar nanti kita berkeinginan dalam kesempatan, dalam event yang akan datang atau waktu-waktu berikutnya, kita ingin menjaga, kita ingin diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kadang malas, kadang rajin, kadang semangat, kadang futur, permintaan kita kepada Allah, sang pemilik hati, pencipta hati, penggenggam hati, agar hati kita senantiasa diteguhkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah di dalam ketaatan kita kepada Allah, di dalam keistiqomahan kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Masya Allah ya, tak diragukan lagi bagaimana pengorbanan beliau,
bagaimana cinta kasih beliau untuk kita sebagai umatnya. Maka Bapak Ibu, ya, dengan memperbanyak mengkaji, melihat perjuangan sirah baginda Nabi, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi demi kita sebagai umatnya, semangat untuk bersolawat dan salam tidak pernah bosan. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya selalu berkepentingan untuk mengajak kita semua untuk bersama-sama meluruskan nawaitu kita karena Allah. Pastikan bahwa hadirnya kita, ibadahnya kita, sampai dengan duduknya kita pada malam hari ini semuanya nawaitu kita lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fa'ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita berada di malam Selasa di bulan terakhir Desember dalam penanggalan Masehi. Maka walaupun tidak ada dalil yang mengeling-elingkan kita bahwa kita hari ini berada di bulan Desember, apa yang mesti kita lakukan? Maka paling tidak Bapak Ibu, karena lazimnya umur kita itu ditarik daripada kalender Masehi, lahir tahun berapa, kemudian sekarang tahun berapa, jumlah umur kita berapa. Maka inilah bulan, kalau nanti ketemu dengan Januari besok, maka umur kita bertambah dan kuota hidup kita berkurang. Maka Bapak Ibu, walaupun tidak ada ayatnya yang berbicara tentang akhir tahun dan awal tahun, maka ayatnya bersifat umum. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bersama-sama kita bertakwa kepada Allah. Caranya bagaimana? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Caranya banyak melihat apa yang sudah kita perbuat, amal yang sudah kita lakukan, banyak dilihat, banyak dievaluasi, banyak kita audit berapa umur kita, berapa amalan kita, lighad, agar esok. Dan menurut ulama-ulama tafsir itu sepakat lighad bukan untuk 2026, lighad bukan untuk 2030, lighad untuk esok akhirat, lighad untuk hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, ada satu kepentingan besar ketika kita diajak mengevaluasi amal-amal kita di dunia ini, ibadah yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan, itu ternyata untuk satu kepentingan yang begitu besar, besok di hari kiamat, agar nasib kita lebih baik. Wattaqullah. Dan ini ayat Bapak Ibu masih satu, tapi Allah ulangi kembali. Tolong sisa umurnya akhir-akhir hidup kita, wattaqullah,
diisi dengan takwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bersama-sama kita meyakini bahwa Allah zat yang begitu tahu dengan apa-apa yang kita lakukan. Nah, jadi oleh karena itu, hadirin Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini serius. Kenapa? Karena ternyata hidup itu ketika dijalani Pak Bu, bukan semakin panjang. Hidup semakin kita jalani maka semakin pendek. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu tamtsil, penganalogian, karena memang untuk dunia ini ada begitu banyak penganalogian yang Nabi sampaikan. Salah satu yang Nabi sampaikan dalam tamtsilnya itu, karena dunia ini, hidup di dunia ini enggak lama, percis seperti orang sedang bersafar kemudian berteduh sebentar. Setelah waktunya untuk lanjut, maka lanjut. Nah, maka Bapak Ibu, inilah episode kita sedang berteduh sesaat, tidak lama. Karena apa? Karena sebentar lagi, disadari atau tidak disadari, ya, suka ataupun tidak suka, ada masanya kita melanjutkan safar kita ke barzah dulu, baru ke akhirat kemudian insya Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun tidak ada sekali lagi ayat yang berbicara tentang akhir tahun dan bagaimana prepare mempersiapkan awal tahun, paling tidak ayat yang tadi membuat kita menjadi salah satu hamba Allah yang takwanya semakin naik, semakin hebat. Karena apa? Karena evaluasi, memuhasabah diri kita semakin sering kita lakukan insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Dan kemudian jika syukur itu dicerminkan di akhir atau di pekan-pekan sekarang ini Bapak Ibu, kita bercermin sepahit apa hari ini, seburuk apa kondisi kita di Cirebon hari ini Bapak Ibu, caranya mudah bersyukur kepada Allah. Gimana? Buka Google, lihat YouTube, bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, ya. Salah satu barangkali potret yang terjadi di tanah musibah, ada saudara-saudara kita yang minum sampai begitu banyak pemberitaan demi pemberitaan dari air banjir. Tentu karena banjirnya tidak seperti di kita, banjir di sana bercampur dengan lumpur, maka campurannya seperti itu. Kadang-kadang aromanya bau Bapak Ibu. Mereka tak habis pikir bagaimana caranya menyambung hidup, dan air itu kemudian nikmat dicampur dengan teh biar ada seger sedikit. Bapak Ibu, saya belum pernah menyaksikan di Cirebon ini buat teh itu dari air lumpur kemudian dicampur dengan teh. Nggak tahu rasanya seperti apa. Kalau dari air sumur pernah Pak, ya. Kalau dari air sumur saya pernah melihat, dari air kali pernah melihat, tapi kalau langsung dari air lumpur belum pernah rasa-rasanya, ya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam potret yang lain kita juga menyaksikan ada di antara mereka yang sudah berhari-hari tak berjumpa dengan nasi. Bahkan ada salah satu kasus ketika kelaparan, anak nangis ngelihat Indomaret, Alfamart sebelah dijarah Bapak Ibu. Salah satu yang menjarah pun ngaku kepada pihak Indomaret, Alfamart, mohon maaf, saya termasuk orang yang ikut-ikutan. Ini yang saya jarah, mie goreng, mie sedap, dan air mineral.
itu terpaksa dilakukan. Kenapa? Anaknya nangis kelaparan. Hadirin Bapak Ibu, dan yang lebih menyayat hati, saya berjanji jika nanti kemudian kondisinya sudah membaik, saya akan balik ke Indomaret, saya bayar itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya, kita hari ini kayaknya nggak ada yang sekedar pengen untuk makan Indomie itu perlu menjara Indomaret Alfamart, perlu nyolong ke Indomaret Alfamart. Artinya apa? Betapa nikmatnya hidup kita hari ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah nikmat dan nikmat yang berpihak kepada kita membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Caranya Bapak Ibu, gunakan nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena judulnya itu mengenai musibah tadi, mukadimahnya, maka mari bersama-sama kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang musibah. Dan memang Bapak Ibu, ayat-ayat yang berbicara tentang musibah dalam Al-Quran jumlahnya begitu banyak. Tapi paling tidak untuk pertemuan kita pada malam hari ini ada beberapa ayat-ayat yang mewakili. Salah satu ayat yang banyak disampaikan berkaitan dengan terjadinya musibah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat Ar-Rum ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, bencana, baik terjadi di daratan ataupun itu di lautan. Jadi dimanapun kerusakan itu terjadi Bapak Ibu, itu sesungguhnya bima kasabat aydin nas, bukan karena faktor kesalahan Allah, kezaliman Allah, tapi faktor utamanya karena salah, karena akibat negatif, akibat buruk daripada tangan-tangan manusia. Dan ketika musibah itu digelar, liuziqahum, agar mereka merasakan, tuh efeknya begitu, tuh dampaknya begitu. Dan luar biasa Bapak Ibu, semua ulama-ulama tafsir itu ketika ayat-ayat tentang musibah diiringi dengan narasi-narasi cinta kasih Allah. Apa itu? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dan Bapak Ibu bisa dicek, itu supir truk yang merekam longsor, ya bisa jadi sebelumnya dangdutan, ya, kemudian nyanyi-nyanyi segala macam. Ketika melihat begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam tayangan yang lain, ada seorang pemuda 7 jam terjebak di atas saka, tiang besi, belum jadi. Ya. Dievakuasi Bapak Ibu oleh yang merekam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan Bapak Ibu, punten, itu adalah contoh kecil. Saya pernah lihat ada kasus motor tabrakan. Punten, salah satu korbannya ataupun yang mengalaminya, ya kayaknya perempuan bertato, kemudian pakaiannya kurang sopan. Tapi ketika jedar terjadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang disebut Bapak Ibu, Allah, Allah, Allah. Apa artinya? La'allahum yarji'un, mereka pada eling ke Allah, sadar
berzikir, nyebut Allah. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ Bapak Ibu pantas ketika beberapa ulama juga berpendapat musibah yang membuat kita eling kembali ke Allah itu jauh lebih baik ketimbang nikmat yang membuat kita lupa goodbye dengan Allah. Motor hilang, nangis, Allah ya Allah, kayak kurang sedekah, kayak kurang itu lebih baik ketimbang dapat undian, wah ya udah lupa dengan Allah, nggak nyebut Allah dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali kembali kepada Ar-Rum ayat 41, kita diingatkan bahwa ternyata musibah yang Allah tunjukkan di muka bumi ini tidak pernah lepas daripada salah satu tujuannya, yaitu kasih sayang Allah agar mereka kembali ke Allah. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain dalam surat At-Taghabun juz 28, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya apa? Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali Bapak Ibu kejadiannya itu sudah terjadi karena izinnya Allah. Dan bagi kita orang-orang yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan takdir-takdirnya Allah, yahdi qalbah, menambah hidayah, Allah tambahkan hidayah kepada hatinya. Ya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berarti hikmah dari musibah yang terjadi untuk orang-orang beriman tadi, selain agar kita kembali kepada Allah, di situ ya mesti menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertambah hidayah kita. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apakah kemudian musibah itu diterjemahkan hanya dalam bentuk bencana saja? Oh tidak. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan la-nya la litaukid. Artinya apa? Allah memastikan. Kemudian tak hanya la-nya la litaukid, nunnya pun itu nun yang mentakidkan kembali. Maka ayatnya berbunyi walanabluwannakum, dan sungguh kalian semuanya pasti diuji oleh Allah. Jadi bukan cuma sekedar saudara-saudara kita saja yang di sana di Sumatera, tapi semua musibah itu akan Allah timpakan kepada semua kalian. Dalilnya apa? Al-Baqarah walanabluwannakum. Dan Bapak Ibu, musibahnya variannya begitu banyak. Bisyai'in minal khauf, ujiannya bisa jadi dalam bentuk jenis ketakutan. Dan takut itu kan urusannya di hati Bapak Ibu. Ciremai belum meletus, rumah kita nggak kebakaran, tapi kok bisa susah tidur. Jam 11 malam itu udah mata itu dipejem-pejem. Ya Allah, boleh bisa turu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Enggak mempan. Saya pernah mergoki teman, itu jam 2 enggak bisa tidur. Terus saya bilang, bro, jam 2 belum tidur? Belum. Enak ya, ngirit kopi, saya bilang. Saya kalau pengen melek, saya ngopi dulu, Pak. Walaupun memang ujung-ujungnya angop dan tidur lagi. Dan ngantuk pisan. Pikir saya Bapak Ibu, orang itu kalau
memang nggak tidur itu enak gitu. Ternyata tersiksa. Mau baca ayat kursi nggak bisa tidur. Apa sebab? Was-was, gundah, ya, bulak-balik, nggak bisa tidur. Dan hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka ya begitu banyak kasus-kasus orang itu tak bisa tidur, itu 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 sesungguhnya juga musibah. Badannya nggak sakit Pak, tapi ketika dia tidak bisa istirahat tetap menderita. Nah sampai di sini Bapak Ibu, maka ya saya sangat yakin yang namanya al-khauf itu pernah menimpa kita semua. Cuman mungkin kasusnya beda-beda. Ada yang takut, ya ini proyek gimana nih, ada yang takut, ada ya Allah ini anak gimana, ada yang takut, ini Masya Allah orang, ada yang takut juga mungkin, aduh ya Allah nggak bisa ditagih udah terus-terusan, nggak bisa bayar, kepikiran susah tidur, ya al-khauf. Kemudian Allah lanjutkan bisyai minal khauf wal ju', lapar. Ya, bukan karena nggak bisa makan, tapi mungkin karena susah. Mau beli makannya dari mana? Uangnya dari mana? Uangnya ada, tapi susah. Komoditinya nggak ada. Nah jadi Bapak Ibu, kelaparan, kekurangan pangan, ketiadaan pangan, itu pun bagian daripada contoh musibah. Atau mungkin mohon maaf, makanannya ada Pak, tapi kok kayak pahit, nggak bisa makan dari mulut, dibawa ke UGD, ditusuk, makanannya mesti lewat infus. Hadirin Bapak Ibu, dan kasus orang nggak bisa makan sampai 2025 banyak. Kadang-kadang saya mikirnya, ya Allah kok kenapa ya orang-orang sugih ujiannya diinfus. Betul Pak? Ya, saya belum pernah ketemu dengan ya serba pahit, asam lambung, keluar lagi begitu. Sehari rada mending, 2 hari udah mulai parah, 3 hari. Kata dokter ini wajib diinfus. Nah jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kehilangan harta, itu pun bagian daripada musibah. Hilang duit, hilang motor, hilang handphone. Ya, saya yakin hal-hal begitu pasti pernah menimpa kita semua. Wal anfus, kehilangan nyawa. Kitanya ketika diambil oleh Allah, itu bagian daripada musibah. Kerabat yang ditinggalkannya pun itu juga merasakan, ya Allah ini pun musibah. Kehilangan orang-orang terkasih dalam hidupnya, itu pun bagian daripada musibah. Bahkan dalam beberapa kasus Bapak Ibu, yang ditinggalkan kadang-kadang sedihnya lebih lama. Saya belum pernah ngelihat ada mayit ya ngerasa sedih ketika sudah meninggal ya. Yang ada pas yang ditinggalnya anaknya, pasangan hidupnya nangis berjam-jam, sedih berlarut-larut. Dan itu Bapak Ibu sampel daripada musibah. Kemudian wathamarat wa naqsim minal amwali wal anfusi wathamarat, dia pun gagal panen. Nah ini biasanya para petani, ya Allah sudah waktunya panen, ribuan tikus datang, gagal. Atau mungkin Bapak Ibu kita punya pohon mangga, ini kayaknya besok cocok nih dipanen nih, udah pada mulai gumading. Begitu besok mau dipanen hilang, udah ada yang lebih dulu. Dan model begitu banyak Bapak Ibu.
Saya pernah, ya Allah, ini karena ada kebun, ini kayaknya semangka cocok nih hari Ahad diambil. Kenapa? Karena belum glowing, belum begitu matang. Ternyata begitu Sabtu saya tengok, udah pada hilang. Masya Allah. Ya, hadirin Bapak Ibu, itu musibah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika kemudian musibah itu datang kepada kita? Maka lanjutan Al-Baqarah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar baik untuk mereka-mereka yang bersabar. Seperti apa deskripsi orang-orang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, rumah itu memang bukan punya saya, punya Allah. Ya Allah, motor yang kemarin kepalingan bukan punya saya ya Allah, itu punya Engkau, punya Allah. Inna lillah. Ya Allah, anak yang kemarin diambil bukan punya saya, itu punya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, karena semua yang dimiliki oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah, udah pasti akan balik lagi ke Allah. Bapak Ibu, jujur, kalimat itu kalau kemudian kita meyakininya, memahaminya, maka dipastikan sedih kita tidak akan berlarut-larut. Saya pernah kehilangan orang yang begitu dicintai, Bapak. Sebelum-sebelumnya saya sudah banyak mendengarkan ada guru yang meninggal dunia, ada orang-orang saleh yang lebih dahulu meninggalkan dunia. Sedih, cuman tidak sampai nangis. Kenapa? Ya memang milik Allah. Ya memang semuanya akan kembali ke Allah. Tapi kok kenapa untuk orang tua sendiri nangis? Karena merasa itu milik saya. Bapak Ibu, merasa itu milik saya. Saya sering mendengarkan berita dari Babinsa, itu di sana ada kepalingan motor. Oh ya innalillah, sabar. Ya cuman begitu doang, Pak. Kenapa saya berani ngomong begitu? Yang kepalingan motornya orang lain. Tapi begitu malingnya nyatroni motor saya, Pak. Ya Allah, nyelekitnya minta ampun. Ini maling kok, kenapa motor saya yang diambil? Yang ngejejer tuh ada Pixen, ya, ada Nmax, ada Beat, ada Mio. Kok kenapa Beat saya yang diambil? Nyesek bisaan ya Allah. Oh, karena saya merasa itu memang milik saya. Sakit hati, Pak. Sakit hati. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika memang ya Allah ini sakit hati, kembali innalillah, enggak. Yang hilang itu bukan punya saya, itu punya Allah. Diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, Pak. Selesai. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalimat terindah orang-orang yang bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini bukan kalimat orang mati saja mendengarkan kematian, bukan. Itu untuk semua musibah. Kalimat itu sangat pantas. Kenapa saya berani ngomong innalillah kalau ada orang mati saja? Rata-rata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau judulnya bencana begitu, pray Sumatera, pray Lumajang, pray, ya begitu aja. Tapi kalau ada judulnya ibu dosen meninggal dunia, innalillahi, dengan fotonya diberikan
diberikan hiasan daun bunga-bungaan. Oh, enggak. Ya, ini berarti indeks kesabarannya menyempit. Maka indeksnya harus dinaikkan. Untuk semua jenis musibah kalimatnya tetap sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita juga memberikan panduan. Karena memang dalam ayat yang lain Bapak Ibu, ketika musibah menimpa seseorang, ada maksud besar. Wa ya'fu an katsir, Allah hendak menghapus dosa-dosanya. Jadi musibah itu ketika menimpa kita Pak Bu, Allah sendiri yang menyampaikan ada dosa yang hendak dibersihkan. Jadi luar biasa. Ya. Musibah itu tidak serta-merta. Makanya Bapak Ibu jangan pernah mendikte Tuhan. Ya Allah, kok kenapa yang diserang itu Aceh? Perasaan 2004, sekarang 2025. Baru 11 tahun kemarin kena tsunami, dihajar lagi. Oh jangan, kok kenapa enggak di Israel saja? Oh kenapa enggak di sana saja barangkali? Di Las Vegas. Atau di tempat-tempat yang banyak maksiatnya begitu. Jangan, Allah Maha tahu. Wa ya'fu an katsir, bentuk Rahman dan Rahimnya Allah ketika musibah itu sudah menimpa seseorang dan dia bersabar, ada dosa yang hendak dihapuskan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah ya, itu orang-orang beriman harus meyakini itu. Ya. Maka Bapak Ibu ketika nanti ya Allah, kok kenapa saya dikasih sakit nih? Kok kenapa mencret nih? Dievaluasi apa yang saya makan. Perasaan baik-baik saja. Kok kenapa begini? Alhamdulillah ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ada dosa yang hendak dibersihkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita melanjutkan, boleh meminta pahala atas musibah yang menimpa kita. Caranya bagaimana? Berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan ganti ya Allah yang dengan yang lebih baik. Bapak Ibu, ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Ketika musibah menimpa kita, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Saya pernah hilang handphone Nexian dulu, sebelum ada yang macam-macam lah ya. Dulu kan saingan Nokia itu Nexian ya, kemudian GMC begitu ya, yang Cina-Cina begitulah, udah Cina nggak berkelas begitu. Bapak Ibu, ya Allah, Nexian hilang, disimpan di etalase ya, nggak suuzon, cuman tahu kira-kira siapa nih yang ngambil. Udahlah, karena harganya nggak seberapa daripada diperkarakan, apalagi lapor polisi Pak. Ini kalau sudah Nexian lapor polisi, ngeri ini. Yang hilang bisa Apple kan begitu. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Nggak nyampe 24 jam, alhamdulillah kebeli Nokia. Alhamdulillah. Ya. Saya pernah mengalami kehilangan Honda Beat. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan ganti dengan yang lebih baik. Nunggu sebulan 2 bulan, Allah ganti PCX karena inden. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu.
ya, doa kita jika nanti musibah itu menimpa kita. Ya, minta pahala atas musibah yang menimpa kita dan juga minta ganti yang lebih baik. Nah, kemudian hadirin Bapak Ibu, musibah yang kemarin, bencana yang terjadi tidak menimpa kita. Kita yang melihat di handphone kita, di TV kita, di media sosial kita, apa yang mesti kita lakukan jika memang kita yang menonton itu, kita yang menyaksikan itu? Bapak Ibu, sekali lagi kita semua diajak berzikir kepada Allah. Nabi memberikan ijazah doa. Jika musibah terjadi di depan matamu, maka doakan dirimu, alhamdulillahillazi afani mimma btalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi afani, yang telah melindungiku, yang telah menjagaku dari musibah yang menimpa dia. Dan beberapa ulama memberikan keterangan, barang siapa berdoa dengan doa seperti ini, maka salah satu faidahnya Allah tidak menimpakan musibah itu kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, yang selama ini mungkin melihat, ya Allah, maka doakan diri kita, alhamdulillahilladzi afani mimma btalah. Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku, menjaga keluargaku, melindungi kami semua dari musibah yang menimpa dia. Jangan nantang. Saya kemarin, Pak, kalau nggak salah 3 hari kemarin berarti, ngedenger radio Cirebon. Ada salah satu kiai, ya Allah, semoga orang-orang Cirebon ditimpa musibah seperti yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, biar pada eling. Kok bisa begitu? Astagfirullahaladzim, Pak. Ini kiai, Pak. Saya pengen lapor ini ke MUI ini. Ya. Ya mungkin tujuannya untuk membuat eling, ya jangan minta musibah itu didatangkan ke kita dong. Nabi aja mengajarkannya, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalah. Ya. Ini kalau nggak salah di 107 FM itu. Ya. Kalau nggak salah jam-jam antara jam 8, jam 9 lah. 7, 8, 9. Saya pulang nganterin anak sambil ngedengerin radio. Kok bisa? Ya, ada kiai yang minta agar supaya kita pada eling, musibah itu didatangkan aja ke sini. Biar pada eling. Ya Allah ya Robbi. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita menyaksikan musibah menimpa orang lain. Nah, kemudian kok isinya alhamdulillah, memang bersyukur. Jadi hidup orang beriman itu isinya cuma 2, sabar, syukur. Syukur, sabar. Enggak ada. Ataunya itu enggak ada. Sabar, syukur. Syukur, sabar. Nah, apa dalilnya? Nabi dalam hadis Sahih Muslim menyampaikan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara, urusan, masalah orang beriman itu semuanya luar biasa. Kenapa? In asobathu as-sarra, jika orang beriman itu ditimpa kesenangan, fasyakara, dia bersyukur, dia alhamdulillah, fakana khairul lahu, maka dia dapat pahala. Wa in asobathu dharra, dan ketika dia ditimpa musibah, sesuatu yang menyakitkan, pahit, fasobaro, dia bersabar, fakana khairullah, maka dia dapat pahala. Jadi Bapak Ibu, cuman memang syukurnya perlu diperluas. Setelah alhamdulillahilladzi afani mimma btalah, kita diuji untuk mempertanggungjawabkan syukur kita. Nikmat yang masih melekat dengan diri kita,
Dalam hadis-hadis yang lain kata baginda Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa seorang mukmin yang peduli terhadap urusan dunianya orang beriman, dia mau meringankan beban orang beriman lainnya, Bapak Ibu, garansinya kata Nabi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah pasti akan meringankan bebannya di hari kiamat nanti. Jadi kita hari ini Bapak Ibu diuji iman, syukur kita. Maukah meringankan beban-beban orang yang hidupnya di bawah kita? Apa iming-imingnya? Allah akan ringankan beban kita di hari kiamat nanti. Itu untuk jika memang korbannya orang beriman. Nabi melanjutkan, kita nggak tahu korbannya ini agamanya apa. Nabi melanjutkan, waman yassaro ala mu'sirin, dan barang siapa orang memudahkan kesusahan siapapun, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangankan membantu manusia dalam kasus Israiliyat, dan Nabi menyampaikan itu. Salah satu hal yang membuat seorang wanita nakal dijaminkan surganya itu bukan karena bangun masjid, bukan karena menyantuni anak yatim, hanya ngasih makan, ngasih minum seekor guguk, dog, kalb, anjing. Bapak Ibu bisa dibayangkan, anjing yang najis, binatang yang dihinakan oleh Imam Syafi'i, begitu. Itu ketika dikasihani, maka rahmat Allah datang kepadanya. Masya Allah. Kemudian hadirin Bapak Ibu, tak berhenti sampai di situ. Waman sataro, dan barang siapa orang beriman yang mau menutupi aib muslim lainnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup kekurangan aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ini luar biasa. Hal-hal yang Nabi sampaikan dalam satu riwayat, membantu urusan beriman, membantu orang kesusahan, menutup aib orang lain, dan yang terakhir ditutup, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi, dan Allah dipastikan akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hambanya masih peduli untuk menolong sesamanya. Maka ini kadang-kadang yang menjadi jawaban, pertanyaan dan jawabannya ada dalam hadis itu. Ya Allah, tahajud kok kayak unggal bengi, tapi kok kenapa jauh dari pertolongan? Ya Allah, udah minta tolong berhari-hari, Allah tuh nolong saya enggak ya? Maka jawabannya gampang. Kita mau enggak nolong orang lain? Kita mau enggak peduli terhadap orang lain? Karena tadi Bapak Ibu, sunatullahnya Allah dipastikan menolong hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu mau menolong, mau membantu sesamanya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, jadi panduan hikmah di balik musibah. Ketika musibah itu menimpa orang lain dan hari ini kita diselamatkan dari itu, maka ujiannya tetap sama, Pak. Ya, mereka mah bersabar, kita di sini bersyukur. Cuman bersyukurnya tidak berhenti di kalimat alhamdulillah. Perlu ditunjukkan, dipertanggungjawabkan dengan aksi-aksi tadi. Ya.
Jadi dalam riwayat yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Enggak sempurna iman kalian kalau kita belum bisa mencintai sesama muslim sebagaimana kita mencintai diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang bisa disampaikan, dan nanti ada sesi tanya jawab insyaallah. Mudah-mudahan di situ bisa diperdalam insyaallah. Barakallahu fikum. Sebelum tanya jawab, mungkin kalau sendiri untuk pengajian hari ini di bulan Desember akhir ini ya, semoga umur kita nambah. Amin. Ya. Semoga kita semua ini diberikan ketakwaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Betul, betul. Nah, ini acara saya kita akan jawab jemaah bapak ibu. Barangkali ada pertanyaan, kita buka pertanyaan. Mungkin dari bapak dulu. Silakan. Nah, ya insyaallah. Bebas ya. Ini nggak ada syukur jadi. Oh. Oh ada. Oh enggak ada. Oh enggak ada barangkali. Oh enggak. Baik. Ya ramai Masya Allah. Siap. Masya Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa orang-orang kebanyakan itu berbanyaklah dengan mengucapkan kata-kata yang bagus, tauhid dan sebagainya. Nah, ketika meninggal itu apa yang diucapkan itu adalah ucapan tauhid. Allah, jarang yang tidak ada. Karena pengalaman kata itu ketika orang menjualnya ternyata bukan lagi itu yang dibaca punya dia ada sebelumnya. Nah, tapi ini dari yang bisa berkesan juga statementnya baik bahwa ada seorang wanita kena musibah kemudian ditabrak bertakuan menyanyi ternyata kembalinya Allah itu bagus. Statementnya berbeda dengan yang tadi disampaikan yang pertama. Biasanya tadi jawabannya akan berubah. Ya, bagi apa misalnya? Karena perpisahan di dalam keromalan. Ini berbeda. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kan sekarang ini lagi banyak-banyaknya musibah terjadi dan disampaikan sesuatu kita harus kembalikan ke Allah. Kita harus jelas. Tapi saya ada sedikit ganjalan. Jadi setiap kali dikembalikan ke Allah, tapi betul bahwa musibah itu dikarenakan adanya perilaku manusia sedapat. Cuma permasalahan kita muncul banyak masukan, oh banyak geraknya gitu. Mereka kan susah. Iya. Memang bagus bersedekah berikan pada manusia. Tapi pertanyaannya, boleh saya mengatakan kalau itu khususnya membalas mereka duitnya hanya satu orang disumbangkan itu kita tidak sebuah semuanya sebenarnya aja kayaknya sih bisa Ya. Ada lagi siap merasa juga seperti kalau haji itu banyak denda dan banyak masalah itu saya pikirkan itu sampai pertanyaan banyak sebenarnya. Biasanya kalau kesusahan seperti itu jadi bahan pengawasan. Tapi kita jawab saja kalau menanyakan, kalau itu berapa sih sebetulnya dan kemudian dan sebagainya, sehingga kita paham dan seterusnya. Iya. Statement itu kadang-kadang masyarakat itu, menurut saya kadang tidak pada tempatnya. Idealnya boleh biasa, termasuk istri-istri juga. Ketika masyarakat menanyakan kami sebagainya. Iya.
orang sekarang di luar usaha ditanya masalah saja itu bisa bawa pertanyaannya gitu kan. Iya. Jadi pertanyaan dua, pertanyaan banyak Santai insya Allah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memang ada satu ya formulasi dalam persoalan husnul khotimah atau su'ul khotimah, man asya ala syai' famata ala syai'. Barang siapa kebiasaannya pada sesuatu itu, kemungkinan besar matinya pada sesuatu itu. Kebiasaannya zikir, zikir, zikir. Yang mudah-mudahan dalam kondisi meninggal dunia, dia ahli zikir. Tapi kasus yang tadi saya sampaikan, memang dia nggak sampai meninggal dunia, Pak. Baru terhaji hantaman begitu. Kemudian ya mungkin ngelihat darah, Allah, ya Allah sambil nangis. Innalillahi ya Allah sambil nangis begitu. Dan itulah bentuk kasih sayang Allah. Kadang-kadang ada orang begitu tuh, baru bisa berzikir kepada Allah ketika dia terjatuh. Ketika belum terjatuh, dia lupa dengan Allah. Nah, kalau tadi dengan tamsil penganalogian minyak, ini kayaknya ingat dengan ya cerita-cerita selevel Kancil mungkin begitu. Jadi kadang-kadang sumbernya juga kayaknya nggak sahih. Jadi kalau kemudian itu sekarang ditanya ke AI muatan-muatan cerita seperti itu, dia juga bingung gitu. Ini sumbernya dari mana kan begitu. Nah, tapi sempat saya juga mendengar begitu. Ini sekedar ujangan saja. Jadi dari orang tua zaman dulu, jaga kata-kata yang baik. Agar apa? Agar nanti mudah mengucapkan hal-hal yang baik. Jaga kata-kata yang baik agar nanti energi kebaikan itu kembali kepada kita. Dan menjual minyak bagian daripada yang baik, Pak. Minyak kan begitu. Karena kan sekarang nggak ada orang jualan minyak yang ngider. Kalaupun ada, mungkin orangnya awet muda, Pak. Insya Allah. Ya, saya pernah ngelihat ada orang yang jualan minyak tahun 90 itu di hotel, kemudian di liter. Ketemu kalau nggak salah 2024. Orangnya kok nggak ada perubahan, awet nom, Pak. Ya, yang lain kayak udah pada berubah, dia belum. Begitu. Masih dengan ya Allah si Mamang awet nom, sehat walafiat. Ya. Nah, hadirin Bapak Ibu, kembali lagi itu jadi yang pertama. Yang berikutnya berkaitan dengan kata-kata apa tadi, Pak? Jadi udah kalau sedekah aja begitu. Ya. Nah, hadirin Bapak Ibu, ya memang sekali lagi sedekah bagian daripada ibadah. Sedekah terbaik digambarkan dalam hadis Bukhari, ya, sab'ah yudilluhum, jadi 7 golongan yang berhak mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu walaupun memang di sedekah mau diumumkan, sedekah mau didokumentasikan, sedekah mau seperti kemarin itu didonasikan, sedekah, yang penting jangan sampai bukan duit dia tapi fotonya foto dia, Pak. Saya ulangi lagi, yang penting jadi kalau yang sedekahnya Bapak pakai foto Bapak, cocok. Begitu dikirim pakai aja ini kan masalahnya kadang-kadang bukan duit dia tapi fotonya foto dia, gede lagi kan begitu. Nah, mudah-mudahan paham lah. Jadi itu boleh-boleh saja, enggak dilarang itu. Apa dalilnya? Ya, sirron wa alaniyatan. Mau sembunyi mau terang-terangan silakan saja. Apakah kemudian yang terang-terangan tidak ikhlas? Jangan menghukumi dia tidak ikhlas gara-gara terang-terangan. Itu enggak ada masalah, Bapak Ibu. Cuman yang lebih diapresiasi dalam agama kita itu sedekah yang benar-benar sembunyi, sampai digambarkan 7 golongan yang berhak mendapatkan perlindungan spesial dari Allah, dan pada saat itu tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Itu salah satu 7-nya berbicara tentang orang yang bersedekah
dengan tangan kanannya, tangan kiri nggak tahu. Bapak Ibu, sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Apa artinya? Benar-benar dia menutupi dirinya. Nggak kepengen kelihat. Tidak kepengen tercatat. Ini yang paling diapresiasi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, dalil ini tidak menyalahkan orang itu ketika mau sedekah untuk diumumkan, untuk dilelang. Seperti ada kasus, yuk kita open donasi. Siapa yang mau ikut pakai QRIS? Ada yang pakai hamba Allah. Kemudian siapa yang mau beli ini? Nanti keuntungannya atau semuanya akan didermakan. Silahkan. Itu semua tidak dilarang. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti ya barangkali tren-tren yang lagi ada sajalah. Jadi gimana nih biasanya kita ikuti saja. Karena kadang-kadang kalau kemudian ada yang sembunyi-sembunyi terus kok kenapa umumnya diumumkan begitu atau umumnya itu dicatat dan lain sebagainya. Oh ini sekedar untuk transparansi dan itu baik ya, itu baik. Khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Begitu kurang lebih. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan ya karena memang sedekah itu salah satu kiat agar kita mendapatkan tolak bala. Sebagaimana dalam salah satu bab yang disampaikan oleh para ulama, as-shadaqatu tadfa'u 'anil bala. Salah satu khasiat sedekah adalah bisa menghindarkan kita, menjauhkan kita dari segala bentuk musibah. Dalam hadis yang lain dikatakan dawu maradakum bis shadaqah. Obati sakit yang menimpamu dengan bersedekah. Nah, jadi itu ya hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah berkaitan dengan sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil peran itu ya. Bisa bahkan sekarang JNE wallahu alam ini perlu di cross check saja, itu dia menginisiatif, punya inisiatif yang luar biasa. Bapak Ibu punya sarung bekas, Bapak Ibu punya baju bekas, katanya datang ke JNE, nanti akan dikirim ke sana gratis ongkos kirim. Jadi luar biasa ya, luar biasa. Tinggal tolong dicatat saja isinya apa. Kalau isinya daster ditulis daster, khawatir nanti diperebutkan oleh bapak-bapak. Kalau memang itu sarung itu celana panjang ditulis supaya nanti tepat sasaran. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kemudian ketika Bapak mau nyumbang pakai JNE, tunjukkan identitasnya. Jadi jangan Pak, hamba Allah saja, nggak mau. Nanti karena memang ini kaitannya dengan catatan administrasi, gitu. Ya, begitu kurang lebih. Jadi udah sangat mudah untuk bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tapi mudah-mudahan ketika kita peduli, bahkan sampai ya Allah bingung apa yang mau kita kasih, kayaknya nggak mampu ini, nggak mampu ngasih itu, doakan. Caranya gampang Bapak Ibu. Angkat tangan kita, sebutkan semampu kita dengan bahasa kita. Ya Allah nggak bisa bantu apa-apa. Ya Allah nggak punya apa-apa. Ya Allah tolong berikan kesabaran untuk mereka yang terkena musibah. Ya Allah kalau ada yang meninggal dunia jadikan syahid. Itu pun bagian daripada sedekah. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza, dalam surat Al-Baqarah. Doa yang baik lebih baik daripada sedekah yang diberikan dengan cara menyakitkan. Nah, jadi larangan sedekah itu riya dan diberikan dengan cara yang menyakitkan. Itu nggak boleh. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
ini pas banget jam 9 kurang 5 ditutup dengan doa jadi pas jam 9. Pada kayak. Tapi barangkali ada yang lain Bapak Ibu bertanya? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, baik. Azab, jelas. Semua ayat-ayat tentang azab itu diberikan untuk mereka-mereka yang durhaka kepada Allah. Jadi bisakah kemudian bencana itu dikategorikan sebagai azab? Oh bisa, ketika itu menimpa mereka-mereka yang menyekutukan Allah. Ketika menimpa mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah. Tapi apakah semuanya memang di sana ahli maksiat? Mungkin bisa jadi ada yang lagi kerja, ada yang lagi ibadah, ada yang lagi mau berangkat ke sekolah dan itu ditimpa. Maka itu kita jadikan, kita berani katakan sebagai musibah, ujian. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, perbedaan antara musibah dengan azab, maka objek yang ditimpakannya itu siapa dulu. Kalau dia orang beriman, itu musibah. Tapi ketika dia tidak beriman atau mungkin melakukan pelanggaran, maka itu bisa kita katakan sebagai azab. Dan itu sudah banyak ayat-ayat yang mendahului. Seperti kaum Ad, ya, seperti kaum Tsamud, seperti Fir'aun, itu jelas dia azab. Kenapa? Peringatan demi peringatan tidak dihiraukan, tidak diindahkan, ya sudah. Maka azab Allah disegerakan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi tapi Pak Ustadz, ini yang pembalakan liarnya gimana nih? Kan itu mereka-mereka yang elit, yang cukup dengan tanda tangan, yang mungkin beras dipangkul, hutan digun, kan begitu. Nah, jadi Bapak itu nggak kena. Ya sudah, Allah Maha tahu Bapak Ibu. Sekali lagi jangan mendikte Allah. Ya, yang salahnya siapa, yang mempunyai kebijakannya siapa. Nanti semuanya akan ada keputusannya, dan keputusannya terbaik versi Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin, kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang waktunya itu adalah waktu kita untuk menunjukkan empati kita, menunjukkan iman kita. Ya Allah, di sana itu kayaknya yang paling dibutuhkan adalah mereka dibantu dulu, mereka bisa selamat dulu, mereka bisa sembuh dulu. Nanti hal-hal yang lain berikutnya kita bereskan, kan begitu, insya Allah. Nah, jadi ya mudah-mudahan juga para pelaku pembalakannya pada eling. Ya Allah, benar saya sudah zalim. Siapa tahu mereka-mereka yang punya kebijakan kemudian eling, sadar dengan musibah ini, taubat ke Allah. Ya, jadi ada kemungkinan besar itu terjadi Bapak Ibu. Kan begitu. Jadi Allah Bapak Ibu sekali lagi Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika ada orang yang sadar dan ingin taubat, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Insya Allah. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan baik. Baik, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menundukkan hati dan jiwa kita semua dengan penuh syukur. Ya Allah, sudah selama ini kita tinggal di Cirebon, sudah selama ini kita tinggal di Jawa Barat, kita tak merasakan bencana-bencana yang begitu besar. Dan rasa itu wajib membuat kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan Bapak Ibu,
kita juga mesti berbaik sangka. Allah bisa jadi memilih saudara-saudara kita yang di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Ketika Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian Allah dipastikan akan diberikan kepada siapa yang mereka mampu menghadapinya. Maka kita berbaik sangka, oh berarti mereka adalah saudara-saudara kita yang kuat, yang layak, yang dipilih Allah bisa menghadapi bencana ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kita selalu mengedepankan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad fil awwalin al akhirin wa fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua. Ampuni dosa seluruh orang tua kami. Ampuni dosa seluruh muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jika ada di antara kami, saudara kami, jamaah kami yang sedang Engkau uji dengan sakit, berikan kesabaran, hapuskan dosa-dosa mereka semua ya Allah, dan juga berikan kesembuhan untuk mereka dan untuk kami semua ya Allah. Allahumma anta syafi la syifa illa syifa'uk, isfina wasfi marbona warham amwatana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, di penghujung 2025 kami memohon kepadamu ya Allah, takdirkan kami menjadi hamba-hambamu yang beruntung, yakni orang-orang yang bertambah umur, bertambah syukurnya, bertambah tua, bertambah khusyuk sholatnya. Jangan jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang celaka, yakni orang-orang yang tambah umur, tambah kufur nikmat, tambah tua usianya, tambah senang dengan dosa-dosanya. Nauzubillah wal yazubillah. Jauhkan kami ya Allah di hari-hari yang akan datang dengan segala bentuk maksiat, sebagaimana Engkau menjauhkan timur dengan barat, utara dengan selatan, langit dan juga bumi ya Allah. Jauhkan kami dari segala bentuk dosa ya Allah. Jauhkan kami dari segala bentuk kehinaan ya Allah. Dan ya Allah, selamatkanlah kami semua. Selamatkan kami semua dari segala bentuk bala di dunia ini. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aghithna bi rahmatik. Ya Allah, nasta'inu bi asma'ikal husna. Ya Allah, kami memohon dengan keagunganmu, dengan nama-namamu yang indah. Ya Rabb, unsur ikhwanana al-mustad'afin wal mazlumin fi kulli makani wa zaman. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang lemah, yang terdampak musibah di Sumatera, di Aceh, di Padang, di Medan dan di sekitarnya. Ya Allah, bantu mereka, tolong mereka. Dan ya Allah, jika mereka orang-orang beriman dan meninggal dunia karena musibah, jadikan setiap kematian di antara mereka sebagai syahid dan syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah nasihat bencana tersebut sebagai nasihat terindah untuk negeri kami tercinta ini ya Allah. Nasihat untuk para pemimpin kami agar mereka semakin takut dengan-Mu ya Allah. Jadikan musibah itu sebagai nasihat untuk kami agar kami semakin bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Dan ya Allah, tolong kami untuk menyempurnakan syukur itu dengan peduli terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Bantu kami, kuatkan kami ya Allah untuk bisa berbagi mereka, untuk bisa meringankan penderitaan mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri wa bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.